Keterlambatan pembayaran gaji dosen Politeknik Gorontalo atau Poligon direspon oleh DPRD Provinsi Gorontalo dan dibantu untuk dicarikan solusinya. Memang DPR menyetujui itu, tapi belum ditindaklanjuti dengan beberapa poin tadi. Sehingga saya pikir hal tersebut terjadi dalam masa transisi rencana peralihan aset Poligon ke Universitas Negeri Gorontalo atau UNG, sehingga berpengaruh pada gaji para dosen. perubahan itu masih tetap pada posisi ya kita. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo Laode Haimudin mengatakan pihaknya akan mengkoordinasikan masalah tersebut dengan pemerintah provinsi agar gaji dosen yang terlambat bisa ditalangi. Selasa 6 April 2021. Walaupun begitu, rencana tersebut tetap akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang telah mengalami refocusing anggaran berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Menurut Laode Haimudin, masalah gaji adalah masalah yang sangat penting bagi dosen. Maka Laode mengharapkan agar pemerintah Provinsi Gorontalo dapat segera mengakomodir permasalahan tersebut. Ini di Poligon ini kan sesuai dengan rencana dari tim pengalihan. Ada dua opsi dulu. Opsi mandiri, negeri, berjuang, atau opsi merger. Nah, kemarin sudah berproses opsi merger, mungkin itu yang tercepat pada saat itu dianggap dan tercepat. Kemudian sudah sampai keluar SK penyerah SK hibah ya dari Gubernur di atas persetujuan DPRD kepada UNG untuk merger ini. Tapi terakhir kan kalian tahu sendiri bahwa ada masalah yang pemicunya katanya itu disebabkan karena Permen nomor 7 yang tidak mengatur merger antara swasta dengan negeri, antara negeri dengan swasta. Di situ yang diatur hanya negeri-negeri, swasta-swasta. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian yang negeri dan swasta tidak boleh merger? Itu kan belum ada aturan yang mengatur secara khusus. Nah, kemarin itu dianggap sebagai salah satu penghambat. Kecewanya kami sih dari DPR, kenapa ini baru tercium nanti sudah di ending proses merger, ya kan? Oleh karena itu kami DPR datang ke sini tadi untuk melihat, ya, ternyata di dalam juga ada riak-riak, ya. Ada riak-riak, ada kelompok pro merger dengan gitu. Tapi saya pikir itu masalah-masalah yang akan kita coba selesaikan. Ini kita akan ke kementerian. Yang pertama itu menanyakan apakah bisa merger antara negeri dengan swasta. Kalau misalnya ada bisa, ya mungkin bisa terbuka. Kami juga akan bertanya, apa kemudian ada peluang nggak untuk Poligon ini negeri? Walaupun perjuangannya sudah panjang, tapi kami insya akan menanyakan. Pak, ada hambatannya Pak? Hambatan apa saja hambatan Pak dalam pengurusan ini Pak? Jadi untuk pengurusan penerbitan mandiri itu kan hambatan yang pertama itu karena ada moratorium, ya? Moratorium untuk penegrian. Sejak awal dulu memang ada hambatan-hambatan terus masalah tanah yang belum beres karena di dalam ini masih ada tanah yang belum diselesaikan. Sementara untuk proses penegrian itu syarat utama dulu lahan gitu ya. Gitu. Tapi itu udah lewat semua. Sampai adanya moratorium yang membatasi sekarang penegrian. Pak, tentang SK tadi yang dipermasalahkan Pak, ya yang SK yayasan SK-nya itu SK yayasan yang dipermasalahkan Pak. Nah itu nanti makanya itu kami akan cek lagi sampai sejauh mana sih mengenai bahwa ada ini SK yayasan ini sudah berakhir, sudah legal. Kami belum terlalu lanjut, tapi insya Allah kita akan tahu. Karena kalau misalnya itu terjadi kan bisa berdampak pada pengelolaan keuangan di sini. Kita membantu kepada yayasan atau badan hukum apa saja yang tidak punya legalitas hukum, dan itu akan bermasalah jangka panjang, termasuk masalah kepengurusan di sini. Saya pikir harus dibenahi sebelum dapat hibah, ya. Kalau alasannya kemarin karena penunjukan PLT itu bulan Januari, sedangkan surat edaran yang melarang itu adalah bulan Maret, sekarang kan sudah bulan April. Berarti segera yayasan melakukan penyesuaian supaya pengangkatan PLT itu tidak berasal dari pengurus yayasan. PLT direktur ya? Iya. Berarti belum clear Pak untuk merger ini? Belum clear karena Rian Pak ya? saya dari ya. Pak, ini kan sudah diparipurnakan. Nah, bagaimana mekanisme selanjutnya Pak?
Nah, makanya itu kami akan lihat. Ini kalau misalnya dari kementerian sudah mengucapkan bahwa tidak boleh proses merger, terpaksa harus dicabut ulang. Rekomendasi, persetujuan harus dicabut ulang. Tapi kalau misalnya masih memungkinkan, ya kita minta untuk semua pihak mungkin melanjutkan proses ini. Sementara kan kemarin Pak yang sudah ada di publik Polygon sendiri yang meminta untuk merger. Nah, dengan perkembangannya yang ada, pemerintah sendiri untuk menarik diri pihak Polygon itu sendiri. Makanya itu disarankan berbagai pihak. Itu kan pemicunya karena Permen nomor 7 yang saya bilang tadi. Masa sih kita semua kemudian bisa terlena ada permen begitu, teman-teman yang dunianya adalah dunia pendidikan kemudian terlewat dengan aturan itu. Itu juga kami sarankan betul. Jadi DPRD kecolongan, bisa dibilang. Kalau dibilang begitu, iya. Ya kami juga agak kecolongan. Pak, tanggapan DPRD terkait gaji dosen yang belum dibayarkan selama 4 bulan, Pak. Ini kan persoalan gaji, ini kan statusnya kan masih Polygon. Saat ini itu karena proses untuk merger ini kan belum tuntas, ya, belum tuntas. Proses penegrian juga belum tuntas. Oleh karena itu ya kami harus ditalangin dulu pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi terutama gaji ya. Tapi ingat, kita sekarang ini masih dihadapkan juga pada proses refocusing. Refocusing anggaran harus 8% kami mencari untuk memenuhi ketentuan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Tapi kita berharap kalau masalah gaji ini kan masalah yang prinsip ya. Insya Allah bisa diselesaikan oleh pemerintah. Ditalangi oleh pemerintah provinsi ya Pak? Ya, karena memang sudah ada proyeksi untuk hibah di situ. Kira-kira tahun ini tuh Pak selesai semua? Tahun ini. Dalam beberapa hari ke depan. Kasih Pak. Ya. Saat ini pihak Yayasan Polygon dengan bantuan DPRD Provinsi Gorontalo sedang dalam proses penuntasan masalah tersebut sehingga diharapkan bisa diselesaikan dalam beberapa hari ke depan. Dari DPRD Provinsi Gorontalo, Kindali TV memberitakan.